Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha tuhibbul jamal. Allah sangat indah dan mencintai keindahan. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, menjelang pergantian pimpinan di Jawa Barat dan di beberapa kabupaten kota, Aki masih tetap memberikan informasi-informasi dan komentarnya. Jadi begitu, kalau hanya sekedar informasi yang dilakukan, kawan-kawan bisa langsung mengakses ke YouTube-nya dari masing-masing kabupaten kota. Tapi komentarnya, ada satu yang dikomentar oleh Aki malam ini adalah tentang perubahan dari Mustika 7 Jawa Barat yang harus dimiliki oleh rakyat Jawa Barat menjadi Pancawaluya. Ini sebetulnya tidak aneh, tapi ketajaman sekali lagi. Jadi Aki dulu sering menceritakan bahwa pelajaran yang diterima Aki sejak tahun 1957 pada waktu Aki masuk ke SD kelas 1 itu ada yang disebut dengan Mustika 7 Urang Suna. Mustika 7 Urang Suna itu adalah cager, bager, bener, pinter, singer, panger, turnanjeur. Nah, begitu. Tapi itu memang sejak tahun 80-an itu sudah tidak terdengar lagi di masyarakat umum 7 mustika itu. Yang terdengarnya adalah 5, yaitu cager, bager, bener, pinter, dan singer. Dan itu belum ada namanya. Kalau 7 kan disebut Mustika 7, ini belum ada namanya. Nah, kelihatannya ada sesuatu pergantian generasi. Aki dengan Pak Deddy Mulyadi, KDM, itu perbedaan umurnya persis adalah 20 tahun. Jadi Aki lahir 1951, Pak Deddy Mulyadi lahir 1971. Jadi ketika tahun 80 mungkin Pak Deddy masih kelas 1 atau kelas 2 SD. Begitu ya. Ya kalau dianggap 71 tambah 7 kan begitu. 78 ya masuk ke SD, 78, 79, 80 sekitar itu. Sudah tidak ada lagi wacana tentang 7 mustika sunat. Ya, 7 mustika sunat tidak ada lagi di peredaran umum termasuk di buku-buku pelajaran. Karena itu Aki kemarin mendengarkan pidato perdana, pidato pertama Pak Deddy menjadi gubernur pada saat serah terima jabatan. Lengkap itu ada videonya, kawan-kawan bisa mengakses ya. Aki hanya bisa komentarnya saja. Jadi yang pertama, beliau mengatakan bahwa pembangunan Jawa Barat itu akan didasarkan atau berdasarkan kepada Pancawaluya masyarakat Jawa Barat. Panca itu kan 5, waluya itu adalah kawaluyaan. Kawaluyaan itu bisa sehat, bisa pinter, itu waluya, orang waluya. Termasuk kawaluyaan itu adalah derajatnya meningkat. Kayaknya agak sedikit beda nama saja dengan Rancage. Kalau Rancage itu adalah memang adiluhungnya kata si Kang Setia Hidayat. Sekda Jawa Barat waktu ngetes Aki menjadi sekda ya waktu itu. Sekda Ciamis maksudnya Aki. Nah, Aki setuju menjadi 5. Jadi Pancawaluya itu oleh Pak Deddy yang dimaksud Pancawaluya itu yaitu yang 5 itu. Cager, bager, bener, pinter, singer. Dari sampai ke situ Pak Deddy. Oh nggak apa-apa, hanya dirinci secara jelas. Kalau Aki sudah sudah mengontak ke timnya gitu, tapi belum berhasil. Belum berani Aki berbicara ke Pak Gubernur karena memang dulu ini 7 mustika ini sudah diperjuangkan oleh para budayawan. Tapi setiap gubernur tak ada tanggapan begitu. Akhirnya hilanglah dari peredaran. Mungkin orang sudah tidak ingat lagi. Ya Aki terus ingat aja ya karena memang Aki ikut merumuskan dengan beberapa orang para sepuh, yaitu Kang Ading Apani, Suhu Hidayat Suryalaga, Kang Dana Sasmita,
Abah Sunaria juga suka sering itu ikut Mang Nanang Karba, Mama Suhaya yang dari Cibangkong itu. Pokoknya semua seniman-seniman begitu ya. Nah, tidak apa-apa. Yang penting Aki itu ingatnya begini. Kalau hanya sampai singer terampil gitu ya, singer itu terampil, tapi ada yang disebut dengan panger. Panger itu panceng pendirian. Sebetulnya ingin memberikan masukan kepada Pak Dedi, di mana panger itu ada. Panger itu kan ulah ungut kalinduan, ulah gedang keanginan, ulah kairin kuci ki'i, kabawa kuci lencang, katiup ku angin barat. Jadi berdirinya teguh. Nah dalam hal ini, dalam mempertahankan budaya Sunda, kita harus panger. Kan kemarin oleh Aki sudah disebar, sudah disebutkan bahwa bagaimana Pak Dedi pesta rakyat, bagaimana Pak Dedi syukuran menjadi gubernur dengan mengerahkan semua kesenian-kesenian, ya, begitulah, bukan semua, sebagian kesenian-kesenian yang memang sudah hampir punah, sudah terlupakan, yang sudah tidak dianggap lagi oleh orang Sunda sebagai itu budaya sendiri. Ada rengkong, ada gonang, ada calung. Ya kalau calung masih lah ramai sampai sekarang ya. Ada wayang golek juga masih ramai. Tapi ada beberapa yang lain yang sudah hampir hilang. Buncis kayak gitu kan. Itu yang angklung jangkung itu kan buncis di situ tuh. Cis kacang buncis nyengclek. Tri anggola tri nyengclek gitu. Nu gelis aya kacang nyengclek. Kabeki uwing kacang nyengclek begitu. Itu adalah budaya-budaya kita. Nah, sedangkan yang panger kemudian nanjir itu naik ke atas. Kalau nanjir kelihatannya dia terbawa oleh kemajuan ya. Pendidikan harus maju, ekonomi harus maju, itu nanjir. Mungkin jabatan juga harus maju, sering itu dikemukakan oleh Pak Dedi. Tapi yang panger ini, nah nanti kemana masuknya? Beliau mengatakan ya lama sekali. Jadi kalau saja menceritakan tentang aspek cager, sehat, itu masyarakat Jawa Barat itu harus mempunyai kebiasaan-kebiasaan sehat yang tanpa dokter, yang tanpa puskesmas. Begitu mulanya, kecuali kalau sudah sifatnya pengobatan. Beliau kan sudah menceritakan kepada kita 20 tahun ya, 20 tahun dia tidak pernah minum obat kimia, obat-obatan. Sampai di dalam pidato itu disebut kalau kita tergantung pada puskesmas, pada rumah sakit, kita tidak akan selesai seumur hidup. Begitu jelas sekali di situ. Banyak sekali bahwa rumah sakit pun harus mempunyai spesialis. Rakyat harus dilihat di Purwakarta ini rata-ratanya apa penyakitnya. Di Ciamis itu penyakitnya itu rata-rata apa, sehingga rumah sakit mempunyai spesifikasi. Purwakarta spesifikasi paru-paru. Depok spesifikasi jantung. Jadi kalau orang Jawa Barat yang punya penyakit jantung harus kita refer ke Depok tanpa biaya. Begitu itu luar biasa. Luar biasa. Semua tepuk tangan anggota DPRD, para inohong-inohong lain yang menyaksikan di situ karena baru. Sebetulnya kita itu melaksanakan tapi melaksanakan di bawah sadar. Tidak tahu bahwa filosofinya itu. Aki setuju kembali lagi bahwa filosofi itu tidak harus banyak, satu pun kalau dilaksanakan. Kita itu ilmu banyak, termasuk juga di ilmu agama. Sering ustadz-ustadz yakin bercerita, mau apa sekarang, kesini lagi katanya. Mau pengawasan, mau nambah ilmu. Sok, ayeuna siapa yang sudah punya ilmu tahajud? Oh, terus suka nanya begitu. Udah tahu ilmu tahajud sering dikubur. Tapi siapa yang melaksanakan tahajud? Ya paling-paling setengahnya lah, seperempatnya lah. Atau ilmu-ilmu yang lain. Sebetulnya kita sudah banyak tahu. Nah tinggal sekarang bagaimana mudah-mudahan aplikasi daripada itu. Ya, aplikasi. Sehingga pada waktu ditanyakan di Jakarta setelah pelantikan oleh para wartawan. Pak bagaimana penghematan? Kami di Jawa Barat sudah mendapatkan 6 triliun, 5,5 lah, mau menuju ke 6 triliun penghematan. Ditanya siapa yang jadi korban? Tidak ada yang korban. Menurut beliau, yang korban itu adalah jalan-jalan, jadi tidak ada rapat-rapat di hotel, jadi tidak ada yang selama ini hasilnya tidak jelas. Itulah beliau menyampaikan. Aki sangat salut ya, karena memang Aki sebagai orang Sunda dan dari dulu Aki itu ikut nimbrung supaya budaya Sunda itu tidak tergerus ya, terutama di budaya perkawinan. Aki sering saya ageng WO
Setiap ada yang kurang berkenan, tembak Aki. Baru-baru saja ditembak, coba bayangin. Aki itu kurang lebih hampir 100 lebih orang datang ke nyerenkeun panganten. Kemarin ini baru-baru terakhir. Dia bilang sambil nunggu mengawinkan jam 9, nunggu KUA. Urang eusian heula ku acara seserahan. Kata saya, kok kata Aki geblek ya pembawa acara. Nepi ka kita yang mau seserahan ratusan orang dianggap acaranya sambilan. Padahal kami itu tidak akan datang. Kalau hanya untuk menikahkan, tidak ada seserahan. Dah abdi malah datang ka dia lain rek nyaksian kawin. Rek seserahan disebut nage. Rek mana rek ngabesan kan begitu. Itu ketidakmengertian. Ya. Sampai dia bilang ngelawan Aki kemarin itu ya. Ngelawannya apa? Pakai bahasa Arab, sholat pakai bahasa Arab. Nya sholat pakai bahasa Arab, Quran pakai bahasa Arab. Aina panganten mah tuntong tuluy kana dakwah. Jadi Aki mungkin kelas rendah, tapi walaupun demikian Aki sebagai orang Sunda sangat salut. Mudah-mudahan nanti sambil perkembangan kita lihat adiluhung Kisuna ini akan semakin menyebar kembali dengan tidak mengasingkan ajaran-ajaran agama dan lain sebagainya. Tidak. Karena Aki tetap ada agama, ada dari agama. Agama mah aturan garapan manusia. Agama itu aturan garapan untuk manusia. Dari agama itu pelaksanaan agama. Nah ini kita pinter agamanya, pelaksanaannya yang kurang pinter. Mudah-mudahan seiring sejalan ya. Serasi, selaras, dan seimbang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.